warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari mengenai manajemen memori, di mana materi ini diajarkan dalam mata kuliah sistem operasi. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan nama saya Denaya Daniela Gadra, NIM J2C021047, kelas reguler B. Pendahuluan, manajemen memori utama sangat penting. Kinerja keseluruhan sistem sangat tergantung pada dua hal. Yang pertama, seberapa banyak memori tersedia. Yang kedua, optimasi memori selama pemrosesan job. Kali ini saya akan membahas yang pertama teknik manajemen memori, lalu algoritma dan segmentasi. Teknik manajemen memori terdiri dari 4, yaitu fixed partition, dynamic partitioning, simple packing, dan simple fragmentation. Alamat yang dibuat CPU merujuk ke sebuah alamat logik. Alamat yang dilihat oleh memori adalah alamat yang dimasukkan ke register di memori, merujuk pada alamat fisik. Pada waktu compile dan waktu penempatan alamat logik dan alamat fisik sama, sedangkan pada waktu eksekusi menghasilkan alamat fisik dan logik yang berbeda. Pemetaan dari virtual ke alamat fisik dilakukan oleh Memory Management Unit atau MMU. Seperti yang saya bilang di awal, teknik manajemen memori terdiri dari 4. Yang pertama, fixed partition, yaitu partisi tetap ruang memori yang dikelola dan dibentuk partisi-partisi ukuran yang statis untuk memudahkan dalam penyimpanan proses dari hard disk ke CPU. Dynamic partitioning, berbeda dengan fixed partitioning yang memiliki ukuran yang tetap. Pada partisi dinamik ini, memori dipartisi dengan jumlah dan ukuran yang tidak tentu. Yang ketiga, simple packing, membagi memori menjadi blok-blok bagian-bagian kecil yang ukurannya sama dengan RAM dengan ukuran tetap. Hampir mirip dengan fixed partitioning, namun dalam simple packing ukuran dibuat lebih kecil. Simple fragmentation, penyimpanan di komputer. Fragmentasi adalah sebuah fenomena di ruang penyimpanan yang digunakan secara tidak efisien, mengurangi kapasitas penyimpanan. Istilah ini juga digunakan untuk menunjukkan tempat yang gersang itu sendiri. Kita akan masuk ke pembahasan fixed partition. Mulai digunakan secara komersial tahun 1950-an dan 1960-an. Memori utama dipartisi. Yang pertama saat startup sistem, yang kedua satu partisi atau pendekatan per job. Mendukung multi-programming, ukuran partisi tetap. Untuk dikonfigurasi ulang, komputer harus di shutdown. Lalu hal yang perlu diperhatikan ialah menjaga space memori yang digunakan job-job, mencocokkan ukuran job dengan ukuran partisi. Ya, ada tabel di sini. Yang pertama partition size yang terdiri dari 100.000, 20.000, 20.000, dan 50.000. Lalu memory address-nya 200.000, 300.000, 325.000, 350.000. Akses job pertama, job keempat, dan job kedua. Partition status busy, free, busy. Busy di sini sibuk, bisa dikatakan sibuk, lalu free bebas atau kosong. Tabel memori partisi tetap yang disederhanakan dengan partisi bebas yang diarsir, yaitu mulai dari partition size-nya 25.000, memory address-nya 325.000, aksesnya tidak ada, partition status free. Memory manager bertugas mengalokasikan ruang memori untuk job-job itu menggunakan tabel. Lalu sekarang, penggunaan memori utama selama alokasi partisi tetap pada tabel berikut. Di sini job list ada 4. Yang pertama job pertama 30.000, job kedua 50.000, job ketiga 30.000, job keempat 25.000. Mengapa job ketiga tidak bisa dialokasikan di sini? Walaupun ini nanti ada ruang kosong. 30.000 dari job pertama dimasukkan ke partisi yang pertama, yaitu 100.000, di mana itu akan menghasilkan ruang kosong 70.000. Lalu partisi yang kedua 50.000 dimasukkan ke partisi, lalu pekerjaan yang kedua 50.000 dimasukkan ke partisi yang keempat, yaitu 50.000. Masuk ke sini jadi partisi yang keempat. Lalu job keempat 25.000 masuk ke partisi yang kedua, tepat 25.000 juga. Job ketiga tidak bisa dimasukkan ke partisi ketiga karena jumlah di sini ada 25.000. Lalu mengapa job ketiga tidak bisa dimasukkan ke partisi yang pertama? Karena sedangkan partisi yang pertama itu menyisakan 70.000 ruang kosong. Karena pekerjaan 3 harus menunggu meskipun 70.000 ruang kosong tersedia di partisi pertama.
di mana pekerjaan 1 hanya menempati 30.000. Yang ini adalah ruang kosongnya, 70.000 ruang kosong, lalu sini 25.000 ruang kosong ini, partisi yang ketiga. Jadi pekerjaan ketiga itu tetap harus menunggu meskipun ada 70.000 ruang kosong tersedia di partisi yang pertama. Di mana pekerjaan 1 hanya menempati 30.000 dari 100.000 ruang yang tersedia. Fixed partition yang selanjutnya kita akan membahas tentang kekurangan-kekurangan di fixed partition. Yang pertama, mengharuskan loading program secara contiguous atau berdekatan. Yang kedua, metode alokasi job. Partisi pertama yang tersedia dan ukurannya lebih besar dari ukuran program. Yang ketiga, untuk dapat bekerja dengan baik, semua job harus berukuran sama dan ukuran memori diketahui terlebih dahulu. Yang keempat, ukuran partisi yang dibuat asal-asalan berakibat buruk. Yang pertama, partisi yang terlalu kecil. Job-job yang terlalu besar, turnaround-nya menjadi semakin besar. Partisi yang terlalu besar, buang-buang memori, yaitu internal fragmentation. Selanjutnya kita akan masuk ke dynamic partition. Yang pertama, memori utama di partisi. Memori untuk job dialokasikan ketika di load. Satu partisi contiguous per job. Yang kedua, metode alokasi job. First come, first serve. Keterbuangan memori relatif kecil. Kekurangannya, politisasi memori secara penuh hanya ketika job pertama yang di load. Subsequent allocation, memori terbuang. And external fragmentation, fragments di antara blok. Dynamic partition yang selanjutnya kita akan masuk ke tabel seperti yang sebelumnya. Di sini kita lihat job listnya ada 4. Job pertama atau pekerjaan pertama 10.000, pekerjaan kedua 15.000, pekerjaan ketiga 20.000, pekerjaan keempat 50.000. Ini bisa masuk ke dalam partisi semuanya karena sesuai dengan jumlah pekerjaannya. Alokasi yang pertama, alokasi memori entry pekerjaan awal, yaitu kita memasukkan pekerjaan ke operating system. Setelah job 1 dan job keempat selesai, yang tersisa adalah job kedua atau pekerjaan kedua itu 15.000 dan pekerjaan ketiga 20.000. Setelah job ke 5 dan 6 masuk, kita masukkan ke pekerjaan kelima yaitu 5.000 ke partisi yang pertama. Lalu pekerjaan ke-6 lalu 30.000 ke partisi yang keempat. Lanjut. Setelah pekerjaan ketiga selesai, yang tersisa di operating system adalah pekerjaan kelima, pekerjaan kedua, dan pekerjaan ke-6. Setelah pekerjaan ke-7 masuk dan pekerjaan ke-8 masuk, kita akan masukkan pekerjaan ke-7 di bawah pekerjaan kedua, yaitu 15.000, pekerjaan 7 10.000. Kenapa pekerjaan 8 tidak bisa dimasukkan? Karena pekerjaan 8 harus menunggu. Penggunaan memori utama selama alokasi partisi dinamis. 5 dari tabel tersebut, dari tabel ini, dari memori utama saat 8 tugas diajukan untuk diproses dan dialokasikan ruang berdasarkan first come dan first serve. Pekerjaan 8 harus menunggu. Meskipun ada cukup ruang atau cukup memori bebas di antara partisi untuk menampungnya. Lalu kita lanjut. Materi selanjutnya, symbol packing. Definisi. Suatu metode yang memungkinkan suatu alamat memori fisik yang tersedia dapat tersusun tidak berurutan. Paging merupakan solusi untuk masalah fragmentasi eksternal di mana ruang alamat logika tidak berurutan yang mengizinkan sebuah proses dialokasikan pada memori fisik yang terakhir tersedia. Paging adalah bentuk manajemen memori yang biasa digunakan pada beberapa OS. Konsep dari symbol paging.
Memori virtual dibagi menjadi blok-blok yang ukurannya tetap yang dinamakan page, atau ukurannya adalah pangkat 2 di antara 512 byte dan 8162 byte, tergantung arsitektur. Memori fisik dibagi juga menjadi blok-blok yang ukurannya tetap yang dinamakan frame. Lalu kita membuat suatu page table yang akan menerjemahkan memori virtual menjadi memori fisik, text dan frame. Keuntungan dan kerugian dari simple packing. Jika kita membuat ukuran masing-masing page menjadi besar, keuntungannya akses memori akan relatif lebih cepat. Kerugiannya, kemungkinan terjadi fragmentasi internal yang sangat besar. Jika kita membuat ukuran dari masing-masing page menjadi kecil, kerugiannya akses memori akan relatif lebih lambat. Keuntungannya, kemungkinan terjadi fragmentasi internal akan menjadi lebih kecil. Lalu kita akan masuk ke pembahasan simple fragmentasi. Ada 3 bentuk yang terkait dengan fragmentasi: fragmentasi eksternal, internal fragmentasi, dan data fragmentasi. Berbagai skema alokasi penyimpanan pemeran satu atau beberapa kelemahan. Fragmentasi dapat diterima kembali untuk peningkatan kecepatan atau kesederhanaan. Fragmentasi internal. Fragmentasi internal terjadi saat penyimpanan dialokasikan tanpa pernah ingin menggunakannya. Ini adalah ruang siakan. Sementara ini tampaknya bodoh, sering diterima dalam kembali untuk meningkatkan efisiensi atau kesederhanaan. Istilah internal merujuk pada kenyataan bahwa unusable penyimpanan yang dialokasikan di dalam wilayah namun tidak sedang digunakan. Misalnya, dalam banyak sistem file, setiap file selalu dimulai pada awal sebuah cluster. Karena ini simplifies organisasi dan memudahkan tumbuh file. Setiap ruang kiri atas antara terakhir byte dari file yang pertama dan byte berikutnya dari cluster adalah bentuk internal disebut fragmentasi file atau kendur-kendur ruang. Fragmentasi internal selanjutnya, contoh lainnya, Inggris teks sering digunakan dengan satu karakter di masing-masing 8 bit byte, meskipun standar ASCII encoding yang paling signifikan sedikit setiap byte selalu 0. Bit yang digunakan adalah bentuk fragmentasi internal. Tidak seperti jenis fragmentasi internal yang sulit untuk kembali. Biasanya cara terbaik untuk melepaskannya adalah dengan perubahan desain. Misalnya dalam alokasi memori dinamis, memori internal renang secara drastis memotong fragmentasi oleh menyebarkan overhead ruang yang lebih besar atas jumlah benda. Fragmentasi eksternal. Fragmentasi eksternal adalah fenomena yang gratis dibagi menjadi beberapa bagian kecil dari waktu ke waktu. Ini adalah kelemahan dari beberapa algoritma alokasi penyimpanan. Terjadi ketika aplikasi dan mengalokasikan delocate atau freeze dari daerah penyimpanan berbagai ukuran, dan alokasi oleh algoritma merespon meninggalkan dialokasikan dan delocate daerah interspersed. Hasilnya adalah bahwa walaupun gratis tersedia, maka secara efektif unusable karena dibagi menjadi potongan-potongan yang terlalu kecil untuk memenuhi kebutuhan dari aplikasi. Istilah eksternal merujuk pada kenyataan bahwa unusable penyimpanan yang dialokasikan di luar daerah. Misalnya, dalam alokasi memori dinamis, blok 1000 byte mungkin diminta, tetapi yang terbesar adalah pendekatan blok ruang kosong yang hanya 300 byte. Bahkan, jika terdapat 10 blok 300 byte dari ruang kosong yang dipisahkan oleh daerah dialokasikan, satu masih tidak dapat mengalokasikan yang diminta blok 1000 byte, dan alokasi permintaan akan gagal. Hal yang ketiga, fragmentasi data. Data fragmentasi terjadi ketika sebuah bagian dari data dalam memori rusak ke dalam banyak potongan-potongan yang tidak saling berdekatan. Hal ini biasanya hasil dari mencoba untuk memasukkan benda yang besar ke dalam penyimpanan yang telah menderita fragmentasi eksternal. Seperti compaction yang menghilangkan fragmentasi eksternal, data fragmentasi dapat dihapuskan oleh rearranging data terkait agar buah yang saling berdekatan.
Misalnya, pekerjaan utama dari defragmentation, alat ini untuk mengatur ulang blok pada disk, sehingga setiap file blok yang berdekatan paling defragmenting utilitas juga berusaha untuk mengurangi atau menghilangkan fragmentasi ruang kosong. Beberapa pindah pengumpul sampah terkait juga akan memindahkan objek dekat bersama atau disebut memadatkan untuk meningkatkan kinerja cache. Materi selanjutnya, jenis-jenis algoritma. Yang pertama, first fit algorithm. Strategi ini dapat dilakukan pada pencatatan memori dengan petabit maupun senarai berkait. Keunggulannya yaitu algoritma ini akan menemukan lubang memori paling cepat dibanding algoritma-algoritma lain. Yang kedua, next fit algorithm. Mekanisme algoritma ini sama dengan algoritma first fit algorithm. Hanya penelusuran tidak dimulai dari awal, tapi dimulai dari posisi terakhir kali menemukan segmen untuk proses. Yang ketiga, best fit algorithm. Algoritma mencari sampai akhir dan mengambil lubang terkecil yang dapat memuat proses. Algoritma ini mencoba menemukan lubang yang mendekati ukuran yang diperlukan. Kelemahan dari best fit algorithm sangat lambat dibanding first fit algorithm karena selalu menelusuri seluruhnya setiap kali dipanggil. Memori dibocorkan lebih banyak dibanding first fit atau next fit, dan next fit selalu mengisi lubang kecil yang tidak digunakan. Lalu yang keempat, worst fit algorithm. Algoritma ini selalu mencari lubang besar yang tersedia sehingga lubang dapat dipecah menjadi cukup besar agar berguna untuk proses-proses berikutnya. Lalu yang kelima, quick fit algorithm. Keempat algoritma ini dapat dipercepat dengan mengelola dua senarai, yaitu senarai untuk proses, lalu senarai untuk lubang memori. Keunggulan dari quick fit algorithm, teknik ini mempercepat pencarian lubang atau penempatan proses. Kelemahan dari quick fit algorithm, kompleksitas dealokasi memori bertambah dan melambatkan dealokasi memori karena memori yang dibebaskan harus dipindahkan dari senarai proses ke senarai lubang. Selanjutnya adalah segmentasi. Segmentasi adalah skema manajemen memori yang memungkinkan user untuk melihat memori tersebut. Ruang alamat logika adalah kumpulan segmen. Setiap segmen mempunyai nama dan panjang. Spesifikasi alamat berupa nama segmen dan offset. Segmen diberi nomor dan disebut dengan nomor segmen atau bukan nama segmen atau segment number. Segmen dibentuk secara otomatis oleh compiler. Sebuah program adalah kumpulan segmen. Suatu segmen adalah unit logika seperti program utama, prosedur, fungsi, metode, objek, variabel lokal, variabel global, blok umum, stack, tabel simbol, array, dan lain-lain. Konsep pertama, konsep segmentasi adalah user atau programmer tidak memikirkan sejumlah rutin program yang dipetakan ke main memory sebagai array linear dalam byte, tetapi memori dilihat sebagai kumpulan segmen dengan ukuran berbeda-beda, tidak perlu berurutan di antara segmen tersebut. Salah satu cara untuk mengatur memori dengan menggunakan segmen, lalu program dibagi menjadi beberapa segmen. Segmen adalah kumpulan logika unit. Segmentasi selanjutnya, arsitektur segmentasi. Pertama, alamat logika terdiri dari dua bagian, yaitu nomor segmen atau S dan offset atau D, yang dituliskan dengan nomor segmen offset. Pemetaan alamat logika ke alamat fisik menggunakan tabel segmen atau segment table. Terdiri dari yang pertama, segmen basis base, berisi alamat fisik awal, segmen limit merupakan panjang segmen. Di tabel segmen dapat berupa register atau memori berkecepatan tinggi. Pada program yang berisi sejumlah segmen yang besar, maka harus menyimpan tabel base di memori. Segmen tabel base register. Segmen tabel base register digunakan untuk menyimpan alamat yang menunjuk ke segmen tabel. Jadi mulai sini segmen tabel. Lalu segmen tabel link register atau STLR. Tadi STBR ya.
Sekarang STLR digunakan untuk menyimpan nilai jumlah segmen yang digunakan program. Untuk alamat logika S dan D, yaitu segmen dan offset, pertama diperiksa apakah segmen number S legal atau S kurang dari STLR, kemudian tambahkan segmen number ke STBR. Alamat hasil STBR plus S ke memori dari segmen tabel ke segmen tabel. Perangkat keras yang digunakan pada sistem segmentasi dapat dilihat pada gambar berikut ini. Pemetaan dari alamat logika ke alamat fisik. Logika address space atau alamat logika ya tempatnya ini membutuhkan 2 acer memori untuk setiap alamat logika. Hal ini menurunkan kecepatan sistem dengan faktor. Solusi standar yang digunakan adalah dengan cache atau associative register untuk menyimpan entry tabel segmen yang sering digunakan. Pemetaan alamat logika ke alamat fisik dengan menggunakan tabel segmen dapat dilihat pada gambar berikut ini. Misalnya, alamat logika dengan nomor segmen 0 offset 88 akan dipetakan ke alamat fisik 1400. Segmen 0 akan dipetakan 1400 plus 88 sama dengan 1488 karena offset akan dilimit menjadi 88 kurang dari 1000. Alamat logika dengan nomor segmen 1 offset 412 akan error karena offset. Karena di sini limitnya 400. Sehingga 412 kurang dari 400. Alamat logika dengan nomor segmen 2 offset 320 akan dipetakan ke alamat fisik 4300 plus 320 dengan total 4620 karena offset akan dilimit menjadi 320 kurang dari 400. Lalu materi selanjutnya adalah sistem body. Sistem body adalah algoritma pengelola memori yang memanfaatkan kelebihan penggunaan bilangan biner untuk pengamatan memori. Bilangan biner digunakan untuk mempercepat penggabungan lubang berdekatan ketika proses berakhir atau dikeluarkan. Manajemen memori mengelola senarai blok-blok bebas berukuran 1, 2, 4, 8, 16 byte, dan seterusnya sampai kapasitas memori. Pada komputer dengan 1 MB memori maka terdapat 21 senarai, yaitu dari 1 byte sampai 1 MB. Mekanisme pengelola. Awalnya semua memori adalah bebas dan hanya satu senarai 1 MB. Berisi satu isian tunggal, satu lubang 1 MB. Senarai-senarai lain adalah kosong. Keunggulan dan kelemahan dari sistem body. Pertama adalah keunggulannya. Sistem body mempunyai keunggulan dibandingkan dengan algoritma yang mengurutkan blok-blok berdasarkan ukuran. Ketika blok berukuran 24 dibebaskan, maka manajer memori akan kosong. Hanya mencari pada senarai lubang 24 untuk memeriksa apakah dapat dilakukan penggabungan. Alokasi dan dealokasi pada sistem body dapat dilakukan dengan cepat. Kelemahan dari sistem body adalah utilisasi memori pada sistem body sangat tidak efisien. Baiklah, sekian dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.